Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan bahas tentang tunarungu atau hambatan pendengaran ya. Tunarungu atau hambatan pendengaran ini merupakan salah satu bentuk kebutuhan khusus yang cukup sering kita jumpai ya dalam dunia pendidikan maupun dalam masyarakat secara umum. Nah, secara sederhana, tunarungu ini merujuk pada kondisi di mana seseorang itu mengalami adanya gangguan pada sensori pendengarannya, gitu ya. Baik sebagian maupun secara keseluruhan atau disebut dengan tuli total gitu ya. Nah, kondisi ini otomatis akan berdampak langsung pada kemampuan individu tersebut dalam menerima informasi berbasis suara, terutama dalam komunikasi secara verbal. Hal penting yang perlu kita pahami sejak awal adalah hambatan utama bukan pada kecerdasan, tetapi pada akses terhadap bahasa dan juga komunikasi. Nah, ini adalah definisi dari tunarungu itu sendiri. Nah, tunarungu itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan pendengaran sebagian atau kurang dengar dan juga kehilangan pendengaran total atau tuli gitu ya. Nah, dalam konteks pendidikan, istilah yang sering kita gunakan adalah hearing impairment atau hambatan pendengaran. Nah, dampak utamanya itu meliputi kesulitan memahami bahasa lisan, kemudian hambatan dalam komunikasi keseharian, dan juga keterlambatan perkembangan dalam bahasa. Karena bahasa itu kan adalah sebuah fondasi ya dalam proses pembelajaran dan juga dalam proses bagaimana kita berinteraksi. Maka hambatan ini sangat berpengaruh besar pada perkembangan akademik anak disabilitas. Oke, berdasarkan pada tingkat kehilangan pendengaran gitu ya. Klasifikasi dari tunarungu itu sendiri ada satu kurang dengar atau hard of hearing, di mana kurang dengar ini sebenarnya masih memiliki sisa pendengaran. Dia bisa menggunakan alat bantu dengar dan juga komunikasi verbal masih memungkinkan. Kemudian yang kedua, tuli. Mohon maaf, tipu ya teman-teman ya. Tuli atau deaf itu artinya kehilangan pendengaran sangat berat. Dia tidak bisa untuk mengandalkan pendengaran sebagai alat komunikasi utama dan biasanya itu menggunakan bahasa isyarat. Nah, berdasarkan pada waktu terjadinya, itu ada prelingual terjadi sebelum anak menguasai bahasa, atau dampaknya nanti lebih besar karena anak belum punya dasar bahasa. Atau postlingual. Postlingual ini terjadi setelah anak itu bisa berbicara. Biasanya masih memiliki kemampuan bahasa dasar. Nah, ini penting karena akan menentukan pendekatan pendidikan dan juga terapi apa nih yang akan digunakan untuk mengoptimalisasikan dari disabilitas tunarungu. Nah, berdasarkan pada karakteristik anak tunarungu itu ya, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek bahasa. Aspek bahasa dan bicara ini mengalami keterlambatan bahasa, kemudian artikulasi sering kurang jelas, intonasi suara itu bisa monoton atau malah tidak sesuai. Kalau teman-teman melihat seorang yang tunarungu gitu ya, pasti dalam logat atau dalam penyampaian secara lisan itu kan ada beberapa keterbatasan dan pasti akan berbeda bunyinya dengan kita sebagai orang normal gitu. Kenapa seperti itu, Bu? Karena memang dia tidak terbiasa mendengar gitu ya. Dia tidak familiar dengan suara itu karena dia hanya mengandalkan mimik mulutnya gitu. Kemudian dalam aspek kognitif itu secara umum EQ-nya normal ya seperti kita. Namun prestasi akademik bisa saja terlambat karena memang adanya keterbatasan dalam pendengaran. Kemudian penyebabnya itu bisa jadi karena keterbatasan akses bahasa, bukan karena ketidakmampuannya dalam berpikir.
gitu ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah sosial emosional. Nah, dalam sosial emosional ini anak tunarungu itu bisa saja merasa terisolasi, kemudian dia merasa kurang percaya diri, sehingga dia mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang dominannya adalah menggunakan komunikasi secara verbal. Dan ini sering terjadi dan menjadi tantangan yang terbesar karena memang bagaimana kita memberikan akses gitu ya bagi anak-anak tunarungu agar mereka itu tetap bisa berinteraksi, bersosialisasi seperti orang normal. Jadi tantangan terbesar itu bukan masalah akademisnya, tetapi malah lebih kepada aspek-aspek di sosial emosionalnya. Faktor penyebabnya apa sih, Bu, hambatan pendengaran itu gitu ya? Mulai dari faktor dari prenatal sebelum kelahiran gitu ya. Ada yang berkaitan dengan genetik atau keturunan. Kemudian adanya juga karena mungkin adanya infeksi saat kehamilan. Misal terkena virus rubella gitu atau adanya paparan obat-obatan berbahaya itu juga akan mempengaruhi proses perkembangan sensori di baby dalam kandungan gitu ya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor faktor natal atau saat kelahiran, di mana bisa jadi anak tersebut kekurangan oksigen atau lebih disebut dengan anoksia. Kemudian karena kelahiran prematur atau karena adanya trauma saat persalinan. Nah, kemudian faktor ketiga adalah faktor di postnatalnya atau setelah lahir. Bisa jadi karena adanya penyakit meningitis, kemudian infeksi telinga kronis, dan juga cedera atau kecelakaan. Artinya, tunarungu ini bisa saja terjadi di beberapa fase kehidupan, bukan hanya sejak lahir, tetapi juga sebelum masa kelahiran atau setelah masa kelahiran, seperti itu. Nah, identifikasi awal atau screening ini bisa dilakukan deteksinya itu sangat penting karena memang akan menentukan keberhasilan intervensi gitu ya. Beberapa tanda yang bisa diamati pada anak-anak itu ketika misal dipanggil tidak merespon gitu ya, lebih sering menggunakan isyarat daripada berbicara secara verbal. Kemudian posisi kepala miring saat mendengar karena memang dia butuh posisi atau dia butuh menempatkan telinga itu agar dia cukup mendengar dari apa yang diberikan informasi secara verbal. Kemudian dari cara bahasanya itu tidak wajar, terlalu keras atau malah terlalu pelan gitu. Semakin cepat ini dikenali, semakin cepat ini dideteksi, semakin besar pula untuk peluangnya terkait dengan perkembangan optimalnya. Oke, yang selanjutnya adalah strategi intervensi dan layanan pendidikan. Intervensi dini atau early intervention gitu ya. Kalau kita berbicara tentang anak tunarungu, satu prinsip yang sangat penting yang perlu kita pahami itu adalah semakin cepat terdeteksi, maka akan semakin besar peluang perkembangan yang optimal. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena masa awal kehidupan anak, terutama di usia 0 sampai 5 tahun, adalah periode emas perkembangan bahasa anak, gitu ya. Anak belajar bahasa dari mendengar, kemudian meniru, kemudian memproduksi suara. Nah, ketika akses terhadap suara ini terganggu, maka secara otomatis proses pembelajaran bahasa pun juga akan ikut terhambat. Gitu. Nah, disinilah pentingnya adanya intervensi dini. Disinilah kemudian intervensi dini itu berperan, gitu ya. Intervensi dini itu bukan sekedar memberi alat bantu dengar gitu ya teman-teman, tetapi lebih kepada mencakup terkait dengan deteksi medis. Apakah perlu menggunakan alat bantu atau adanya keperluan untuk tindakan lain. Kemudian adanya perlu nggak ya dilakukan terapi wicara untuk membantu anak-anak tunarungu ini belajar memproduksi suara. Atau malah perlu adanya pelatihan kepada orang tua nih, karena keluarga adalah lingkungan komunikasi utama anak.
Nah, contoh konkretnya misal seperti ini, seorang anak yang terdeteksi tunarungu di usia 1 tahun dan langsung mendapatkan alat bantu dengar dan juga terapi, biasanya akan memiliki kemampuan bahasa yang jauh lebih baik dibandingkan anak-anak yang baru terdeteksi di usia sekolah, misal 6 tahun, 7 tahun gitu. Jadi intervensi dini ini bukan hanya sekedar tambahan gitu ya, melainkan fondasi utama gitu kan. Fondasi utama untuk kita bisa mendeteksi intervensi pemberian terapi dan juga penanganannya seperti apa yang harus kita berikan kepada anak yang mengidap tunarungu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah metode komunikasi. Nah, dalam praktek pendidikan tidak hanya ada satu metode yang cocok untuk semua anak tunarungu. Pemilihan metode harus mempertimbangkan terkait dengan tingkat kehilangan pendengarannya. Kemudian usia saat si anak ini terdeteksi tunarungu itu di usia berapa. Kemudian dukungan keluarga ini juga perlu dipertimbangkan serta adanya mengevaluasi atau mengobservasi lingkungan belajar. Ada 3 pendekatan utama gitu ya. Yang pertama adalah komunikasi secara oral. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan bahasa lisan, teman-teman. Artinya, anak ini dilatih untuk mendengarkan dengan sisa-sisa pendengaran atau dengan alat bantu, kemudian dilatih untuk membaca gerak bibir gitu ya, kemudian dilatih untuk berbicara secara verbal. Tapi perlu dipahami, ini bukan proses yang mudah ya, karena anak harus mengamati bentuk gerakan bibir, kemudian menebak konteks, kemudian menggunakan informasi visual dan juga sisa-sisa pendengaran yang dia miliki. Contohnya, misal kata batu dan paku itu kan bisa terlihat mirip di dalam mimik bibir kita gitu kan. Sehingga anak itu harus menebak dari konteks yang kita sampaikan secara verbal. Jadi komunikasi oral itu membutuhkan latihan yang intensif dan lingkungan yang sangat mendukung gitu. Dan juga adanya sinergi antara kalau misal di terapi ya orang tuanya harus mengulangi lagi ketika di rumah, membiasakan lagi ketika di rumah. Karena seringnya gitu ya, orang tua itu istilahnya pasrah nih kepada terapinya. Kemudian ketika sampai rumah tidak diulangi lagi, tidak dibiasakan sehingga anak itu tidak terbiasa untuk menyampaikan dengan verbal, dengan bahasa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini adalah sistem komunikasi visual menggunakan gerakan tangan, ya. Gerakan tangan, kemudian ekspresi wajah, kemudian posisi tubuh. Yang penting di sini adalah bahasa isyarat itu adalah bahasa penuh, bukan sekedar gerakan tambahan, ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan ucapan terima kasih, nah gerakan isyaratnya itu seperti apa gitu, bukan hanya sekedar gerakan tambahan, tetapi juga bisa digunakan sebagai bahasa penuh gitu. Di mana dalam bahasa isyarat itu ada tata bahasa sendiri teman-teman, struktur kalimatnya juga berbeda, maknanya juga sangat kompleks. Keunggulan bahasa isyarat itu juga lebih natural gitu ya bagi anak dengan tuli yang berat. Kemudian bahasa isyarat ini memungkinkan anak itu komunikasi lebih cepat dan juga lancar. Kemudian mengurangi adanya frustasi karena hambatan dalam komunikasi. Namun, tantangan yang biasa kita hadapi ketika kita mempelajari bahasa isyarat itu adalah tidak semua orang di lingkungan anak itu memahami bahasa isyarat gitu ya. Ada yang cepat dalam memahami bahasa isyarat, ada juga yang ketika mempelajari bahasa isyarat akhirnya menyerah gitu. Sehingga tidak semua orang, tidak semua struktur yang mendukung di lingkungan anak tunarungu itu memahami bahasa isyarat. Dan juga bisa terjadi adanya gap komunikasi dengan masyarakat umum. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi total.
Komunikasi total ini pendekatan yang paling fleksibel. Artinya, komunikasi total ini merupakan cara yang memungkinkan untuk berkomunikasi, termasuk berbicara, bahasa isyarat, tulisan, gambar, ekspresi wajah. Tujuannya adalah bukan untuk memaksakan satu metode aja gitu ya, tetapi memastikan anak-anak ini benar-benar memahami dan juga bisa dipahami dari apa yang dia sampaikan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi lingkungan belajar. Seringkali kita terlalu fokus pada anak, padahal lingkungan belajar itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar untuk anak-anak tunarungu. Karena anak tunarungu ini sangat bergantung pada visual. Jadi lingkungan harus benar-benar mendukung gitu ya. Penggunaan alat bantu visual di mana guru itu sebaiknya menggunakan gambar, kemudian video yang ada subtitlenya sehingga anak itu bisa membaca gitu kan. Meskipun dia tunarungu, tapi kan secara visual dia ada masih kompleks, masih sangat baik gitu kan, sehingga dia bisa membaca subtitle yang ada di dalam video tersebut. Kemudian adanya diagram dan juga ilustrasi. Kenapa? Karena visual ini sangat membantu menggantikan informasi yang tidak bisa dia dengar, gitu. Kemudian posisi duduk. Nah, posisi duduk ini kok bisa berpengaruh sih, Bu? Gitu kan. Ini sebenarnya terlihat sederhana ya, tapi sangat krusial. Anak itu harus duduk di posisi yang bisa melihat wajah guru dengan jelas. Tidak terhalang oleh teman atau objek lain karena mereka kan memahami, mendengar itu kan dengan visual, dengan mata gitu kan. Kalau terhalangi oleh teman, nah bagaimana dia bisa memahami mimik bibirnya ketika guru itu menjelaskan sebuah informasi? Bagaimana dia bisa memahami gerakan bahasa isyaratnya kalau ternyata duduknya itu terhalangi oleh teman-temannya gitu. Kemudian pengelolaan suara dan juga kebisingan. Bagi anak tunarungu, terutama yang menggunakan alat bantu dengar, suara bising itu sangat mengganggu ya. Bayangkan kalau kita sedang mencoba mendengar satu suara di tengah keramaian. Itu kan rasanya kayak kami kemudian nggak jelas gitu kan. Nah, itu yang dirasakan oleh anak tunarungu. Maka kita perlu untuk kurangi suara latar, kemudian hindari berbicara sambil membelakangi siswa. Terus gunakan suara yang jelas dan juga tidak terlalu cepat. Gitu. Sehingga guru itu bisa menyesuaikan dengan cara mengajarnya. Tidak berbicara sambil menulis di papan tulis gitu kan. Jadi kalau misalnya mau nulis ya nulis aja dulu, diselesaikan aja dulu, baru menghadap ke siswa kemudian menjelaskan kan gitu. Kalau kita sebagai orang normal, ketika kita dijelaskan di papan tulis, kemudian guru sambil menjelaskan, sambil menulis membelakangi kita, kan kita akan lebih paham. Tapi kalau anak dengan tunarungu, itu kan dia mengutamakan atau memanfaatkan visual, gitu kan. Dia perlu melihat penjelasannya itu sesuai atau sama seperti yang dituliskan atau enggak. Karena mayoritas penjelasan itu pasti lebih kompleks dibandingkan apa yang dituliskan, kan begitu. Tuh. Sehingga komunikasi itu bukan hanya soal apa yang dikatakan gitu ya, tetapi bagaimana cara penyampaiannya sehingga anak ini anak dengan tunarungu ini benar-benar memahami terkait dengan informasi yang disampaikan. Gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang intervensi pada anak tunarungu, ketika kita berbicara terkait dengan anak tunarungu, itu kita tidak hanya fokus pada anaknya saja, tapi juga fokus pada bagaimana kita sebagai calon pendidik, calon masyarakat yang menerima anak-anak dengan tunarungu, atau calon keluarga yang mungkin kita punya salah satu atau beberapa saudara sepupu yang tunarungu gitu kan, agar mereka ini bisa menyesuaikan dirinya. Karena pada dasarnya hambatan terbesar bukan terletak pada kemampuan anak, tetapi lebih kepada terletak di kurangnya akses komunikasi yang disediakan. Gitu.
Kalau akses itu tersedia dengan oke, tersedia dengan sangat nyata gitu kan, otomatis anak tunarungu itu pun juga bisa untuk menyesuaikan dan bagaimana mereka bisa bersosialisasi di lingkungan sekitar atau lingkungan sosialnya. Begitu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk materi kita pada hari ini. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang kemarin ya. Terkait dengan tunarungu dulu ya, kita bahas satu persatu. Nah, kemarin itu ada 7 pertanyaan ya, luar biasa sekali, ada 7 pertanyaan. Yang pertama, jika peran lingkungan itu tidak mendukung, gitu ya, jika peran lingkungan itu tidak mendukung, maka dampak terhadap anak tunarungu itu bagaimana, gitu. Nah, jika lingkungan di sini diartikan sebagai lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat gitu ya. Tidak mendukung, otomatis dampaknya bisa cukup serius teman-teman. Cukup seriusnya gimana Bu? Misal terkait dengan keterlambatan bahasa dan juga komunikasi. Kemudian kesulitan dalam proses pembelajaran akademisnya. Kemudian berkaitan sama masalah sosial dan emosionalnya. Gimana kok bisa masalah emosional dan sosialnya? Karena ketika anak tunarungu itu tidak didukung oleh lingkungan sekolah dan juga masyarakat, otomatis kan mereka merasa terisolasi nih. Otomatis ketika dia merasa terisolasi, dia akan merasa frustasi. Nah, gimana sih reaksi orang frustasi? Itu kan pasti meledaknya suatu emosi. Nah, emosi itu kan cenderung ke emosi yang negatif gitu. Kemudian kalau semisalnya ternyata lingkungan tidak mendukung anak tunarungu pun itu nanti akan mempengaruhi rasa kepercayaan diri anak tunarungu gitu kan. Ketika dia tidak diberikan kebebasan untuk bersosialisasi, ketika dia merasa terisolasi, otomatis kan rasa mindernya akan semakin tinggi gitu. Kemudian ada resiko kesalahpahaman yang tinggi karena kurangnya komunikasi yang efektif. Nah, lingkungan yang tidak responsif itu sering menjadi faktor utama dari buruknya atau semakin menurunnya potensi optimalisasi dari anak dengan tunarungu, bukan hanya kondisi tunarungunya sendiri gitu ya, tetapi karena memang dia tidak punya ruang untuk mengekspresikan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengedukasi anak tunarungu total dan meningkatkan bahasanya. Pendekatan utama adalah kita menggunakan bahasa isyarat seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Bahasa isyarat sejak dini itu perlu dilatih gitu ya. Fokus aja dulu ke bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu didukung dengan visual learning atau proses pembelajaran secara visual melalui gambar, video, gesture kayak gitu. Karena kita perlu mengenalkan itu gitu. Kemudian ditambah dengan terapi bicara, speech therapy, karena itu nanti akan mempengaruhi si anak tunarungu ini untuk bisa mengeluarkan kosakata. Bagaimana A, bagaimana B, bagaimana C, kayak gitu kan, itu perlu dilatih gitu. Sehingga ketika dia mau ngomong buka dan juga paku atau buku itu ada bedanya gitu kan. Kalau pa itu kan dari mungkin ke buka. Kalau buka itu kan dari monyong dulu terus melebar kan seperti itu. Nah, itu perlu dilatih, perlu dibiasakan. Sehingga anak ini perlu sering diajak untuk berkomunikasi walaupun hanya sederhana. Kemudian menggunakan ekspresi wajah dan juga gerakan, kemudian bagaimana kita membiasakan baca buku bergambar, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada buku bergambar gitu kan, bagaimana kita mengekspresikan cerita di dalam buku tersebut sehingga anak itu akan
belajar terkait dengan bukan hanya sekedar bahasanya, tetapi juga bagaimana dia belajar terkait dengan ekspresinya. Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, apakah anak tunarungu mengalami keterlambatan bahasa? Iya, sering banget terjadi, terutama jika tidak mendapatkan yang namanya intervensi dini. Nah, hal ini disebabkan karena apa, Bu? Gitu kan, karena lingkungan itu tidak komunikatif, gitu. Namun, ini bisa dioptimalkan dengan intervensi ketika tadi ya di usia 0 sampai 5 tahun, karena itu sangat krusial, karena perkembangan bahasa anak di usia 0-5 tahun itu kan berkembang dengan optimal, masa emasnya gitu. Kemudian perlu dioptimalkan dalam bahasa isyarat, sekali lagi. Kemudian perlu adanya kesadaran dukungan dari keluarga dan juga sekolah. Jadi anak ini ketika dia tunarungu gitu kan, kenapa kok relate-nya atau paralelnya ke bahasa? Karena dia tidak terbiasa mendengar bahasa, tidak terbiasa mendengar kata-kata gitu, sehingga yang dia, mohon maaf ya, yang dia rasakan itu kan kesunyian di dalam pendengarannya gitu, sehingga ketika orang ngomong itu kan yang dia lihat hanya mimiknya, tidak mendengar suaranya gitu. Kayak misal nih teman-teman melihat video yang mute, atau ketika kita sedang Google Meet atau Zoom gitu kan, kemudian saya lupa nih untuk unmute dari mikrofon yang ada di Zoom tersebut. Nah, ketika saya ngomong gitu kan, teman-teman kan nggak tahu yang diomongkan apa kan gitu, hanya melihat dari mimik bibirnya saya aja gitu kan, padahal apa yang saya sampaikan itu belum tentu apa yang teman-teman pahami, karena mimiknya itu kan berbeda dengan anak-anak yang tunarungu gitu. Jadi anak-anak dengan tunarungu itu mengalami keterlambatan bahasa itu iya sering terjadi gitu, terutama ketika dia tidak mendapatkan intervensi dini atau dia telat untuk dideteksi dini, dan juga berkaitan sama lingkungannya yang kurang komunikatif gitu. Kemudian keempat adalah, apakah implan bisa membuat pendengaran 100% normal? Implan koklea ya, tidak membuat pendengaran itu kembali 100% seperti normal, tapi membantu menangkap suara. Tapi suara yang didengar itu berbeda, lebih elektronik gitu ya. Perlu latihan dan juga terapi intensif untuk memahami suara itu. Gitu. Jadi hasilnya sangat bervariasi teman-teman. Ada yang berkaitan sama usia pemasangannya, ada yang berkaitan dengan lama ketunarunguannya, ada juga yang berkaitan dengan konsistensi terapinya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak membantu 100% normal, tetapi lebih kepada membantu menangkap adanya suara di lingkungan sekitar. Kemudian pertanyaan ke-5. Cara orang tua mengedukasi dengan bahasa isyarat. Cara orang tua mengedukasi dengan bahasa isyarat. Bagaimana cara orang tua mengedukasi? Maksudnya mengedukasi orang tuanya gitu ya. Atau bagaimana dia mengedukasi, orang tua ini mengedukasi anaknya gitu ya. Nah, perlu adanya proses belajar bersama, kursus gitu ya, atau membeli buku isyarat. Bahasa isyarat itu kan sekarang udah terjual bebas ya, baik itu online ataupun offline, itu kan ada buku bahasa isyarat gitu. Kemudian dibiasakan, jadi kalau misal nih apa namanya, kata-kata saya tuh nggak familiar dengan bahasa isyarat ya, misal terima kasih gitu kan. Nah, itu diucapkan atau dibiasakan terus-menerus sehingga mereka akan paham, oh terima kasih itu seperti ini, kayak gitu. Kemudian jangan pergi, kayak gitu. Nah, itu perlu dibiasakan sehingga aktivitas-aktivitas keseharian dan juga penggunaan bahasa isyarat itu akan lebih mudah dan lebih familiar untuk orang tua yang mungkin normal dan juga untuk anak yang tunarungu.
Dan yang paling utama adalah konsistensi, teman-teman. Jangan hanya sekali aja penerapannya gitu kan. Jangan hanya sekedar kursus tok terus di rumah tidak dibiasakan, karena itu nanti akan mempengaruhi dari rutinitas juga. Coba deh teman-teman coba untuk misal nih les bahasa Inggris. Nah, les bahasa Inggris itu hanya kalian dapatkan ketika di tempat les-lesan. Di rumah tidak kalian aplikasikan. Otomatis ketika minggu depannya itu ketemu lagi, otomatis kan akan lupa. Gitu. Nah, sama seperti mata kuliah ini, tumbuh kembang anak disabilitas. Kalau misalnya teman-teman itu hanya sekedar memenuhi perkuliahan, tidak mencoba untuk mempelajari kembali, tidak mencoba untuk memahami kembali, otomatis kan minggu depan ditanya juga lupa lagi kan gitu. Ini perlu adanya konsistensi ya. Jadi orang tua, anak, keluarga itu perlu konsisten dalam memahami dan mempelajari bahasa isyarat untuk mendukung komunikasi dan interaksi anak dengan tunarungu. Kemudian selanjutnya menggunakan ekspresi wajah. Ini bagian penting juga untuk bahasa isyarat. Jadi kalau memang bahagia, ya bagaimana kita mencerminkan ekspresi bahagia. Jangan sampai ketika bahagia kita ekspresikan adalah ekspresi yang sedih atau marah. Itu kan juga nanti akan menjadi ambigu dalam pemahaman anak dengan tunarungu. Gitu. Anak akan lebih cepat berkembang jika semua anggota keluarga itu ikut berperan, ikut menggunakan atau ikut konsisten dalam mendukung penggunaan bahasa isyarat. Tuh. Kemudian pertanyaan ke-6, apakah terapi tunarungu total dan akibat kecelakaan itu sama? Nah, tidak sepenuhnya sama ya, walaupun ada kesamaan. Persamaannya di mana, Bu? Kesamaannya itu terletak di dalam terapi wicara, kemudian latihan komunikasi, kemudian dukungan psikologis, gitu ya. Jadi anak yang tunarungu sejak lahir, otomatis kan dia tidak terbiasa mendengar bahasa atau dia tidak bisa terbiasa mendengar suara. Tapi kalau anak yang tunarungu karena kecelakaan, itu kan dia sudah pernah mendengar, tapi pada akhirnya karena kecelakaan, akhirnya dia kehilangan pendengarannya, kan gitu. Kemudian pendekatannya, kalau anak yang tunarungu sejak lahir, itu kan perlu adanya pendekatan bahasa dari nol, ya kan? Dari dia ini nggak mendengar apa-apa, kan gitu. Tapi kalau yang tunarungu karena kecelakaan itu kan perlu adanya rehabilitasi suara gitu ya, memori suara gitu. Bagaimana dia teringat kalau semisalan B dan P itu kan berbeda. Itu kan akan lebih memudahkan sebenarnya. Kemudian kalau adaptasinya otomatis jauh lebih cepat yang karena kecelakaan ya, karena dia sudah terbiasa atau sudah pernah mendengar suara-suara. Kalau misalkan yang tunarungu sejak lahir kan benar-benar dia nggak pernah mendengar suara gitu, otomatis adaptasinya itu butuh waktu yang panjang gitu. Anak yang kehilangan pendengaran setelah kecelakaan itu akan sering masih memiliki memori suara dibandingkan anak yang tunarungu sejak lahir, karena dia tidak terbiasa mendengar suara apapun. Itu. Kemudian yang terakhir, cara orang awam memahami anak tunarungu. Nah, ini beberapa cara yang bisa kita pahami gitu ya, yang kita pahami kalau misalnya, Bu, anak tunarungu tuh sama kok seperti orang normal. Iya, memang sama gitu kan. Cuman yang membedakan kan keterbatasan dalam pendengarannya gitu. Nah, gunakan perhatikan dari ekspresi wajahnya, kemudian arah pandangannya, kemudian gerakan tangannya. Jangan ragu untuk bertanya dengan cara yang sederhana, gitu. Hadap-hadap langsung saat berkomunikasi, kemudian jangan menutup mulut, gunakan bahasa yang kalimat sederhana, gitu. Otomatis nanti kita akan paham, oh ternyata dia keterbatasan dalam mendengar, gitu. Jadi kita akan tahu gitu ya, bahwasanya
Bisa juga dilihat dari cara memanggil. Ketika kita panggil, nengok nggak, nyaut nggak, ketika kita ngomong dia paham nggak, gitu. Itu akan kelihatan. Sehingga kita akan lebih tahu cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan si anak ini tuh seperti apa. Terus gimana Bu? Ya tadi, gunakan gestur, bahasa tubuh, atau bahasa isyarat, tulis di kertas, atau tulis di not HP, gunakan aplikasi visual mungkin, kayak gitu. Sehingga mereka akan paham dengan informasi yang kita sampaikan. Gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, anak tunarungu ini sebenarnya tetap bisa berkembang optimal ya. Semua anak disabilitas seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, semua anak disabilitas itu bisa berkembang optimal jika ada dukungan dari lingkungan, kemudian ada dukungan dari keluarga, kemudian mendapat intervensi yang tepat, dan juga menggunakan metode komunikasi yang sesuai. Menggunakan metode penguatan optimalisasi perkembangan yang sesuai sehingga anak-anak dengan disabilitas ini tetap bisa berkarya dan juga berdaya di lingkungan sosialnya gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan materi pada pertemuan hari ini tentang tunarungu ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Minggu depan kita sudah selesai materi perkuliahannya, tinggal teman-teman menunggu untuk mempersiapkan diri dalam menyambut gitu ya, ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, teman-teman harus masuk ke studi lapangan. Kemudian nanti di studi lapangan, selesai studi lapangan kita akan mempresentasikan hasilnya untuk kita evaluasi terkait dengan pemahaman teman-teman di studi lapangan itu seperti apa, kemudian temuan permasalahan di lapangan itu bagaimana, kemudian intervensi yang tepat itu seperti apa. Begitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.